minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kita punya pembahasan yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 5 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaumam musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepadamu karena kamu kaum yang melampaui batas. Bentuk pertanyaan dalam ayat ini disebut istifham ingkari. Itu bentuk pertanyaan pengingkaran. Dan huruf fah yang datang pada kalimat fanad beribu untuk menjelaskan kandungan kalimat yang merupakan percabangan serta hasil dari topik pembahasan sebelumnya. Makanya pengertian dari kalimat daraba dzikrah anhum mengembalikan perkataan yang berasal dari mereka. Adapun kata saf aslinya bermakna sisi, yaitu sisi sesuatu, dan juga bermakna lebar. Akan tetapi dalam ayat ini bermakna sisi, yakni apakah kami membalikkan Al-Quran ini yang memiliki aspek peringatan dari sisi kalian kepada sisi yang lain. Kata musrif dari makdah israf dengan pengertian melampaui batas. Hal ini mengisyaratkan bahwa kaum musyrikin dan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penentangan dan permusuhannya tidak mengenal batas resmi sama sekali. Jadi para musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam inat dan penentangan mereka terhadap risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai batas resmi. Oleh karena itu kemungkinan pengertian ayat apakah kami akan membalikkan Al-Quran dari sisi kalian kepada sisi yang lain, dikarenakan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas, yakni kami, kendati pun kalian orang-orang yang melampaui batas tidak akan melakukan hal itu, yakni tidak akan membalikkan Al-Quran ini kepada sisi orang lain, tapi kepada kalian Al-Quran ini diturunkan. Sebab bisa saja di antara anak keturunan kalian ataukah di antara kalian ada yang tergerak dan mendapatkan hidayah dan petunjuk sehingga mereka memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan mengimaninya. Yakni betul bahwa kalian dalam memusuhi dan menentang kebenaran tidak menyesalkan sedikit pun sesuatu. Dan permusuhan kalian telah sampai pada batas yang ekstrim. Akan tetapi lutf dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedemikian luasnya sehingga hal ini tidaklah menjadi penghalang untuk diturunkannya kitab hidayah ini kepada kalian.
Karena itu kitab hidayah yang menghidupkan jiwa-jiwa ini tetap akan diturunkan secara tahap demi tahap kepada kalian, sampai jiwa dan hati yang memiliki sedikit kesiapan akan menemukan gerak kesadaran serta berjauhan dan musuh, tidak mengenal iman dan kufur dalam karunia dan pemberiannya. Jadi pada hakikatnya rahmat umum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya, wa rahmati wasi'at kullasyai. Ya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, sebagaimana cahaya matahari menyinari siapa saja yang berada dalam naungan sinarnya, demikian pula rahmatku meliputi siapa saja. Berpijak pada ayat dan hadis di atas, maka kita dapat membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat umum yang meliputi seluruh maujud-maujud di alam, baik maujud materi maupun maujud non materi, mungkin yakni mukmin maksudnya maupun kafir, serta baik maupun jahat. Artinya rahmat ini meliputi seluruh maujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat rahmat Tuhan ini biasa diistilahkan dengan sifat Rahman Tuhan. Yang kedua, rahmat khusus yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan, orang-orang mukmin lagi saleh. Sifat rahmat ini dalam istilah disebut sifat rahim Tuhan. Kedua bentuk rahmat ini terdapat dan tertuang dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, yakni basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terdapat sifat Rahman dan sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud rahmat umum adalah segala pemberian dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, yang dengannya mereka menemukan eksistensinya dan melanjutkan keeksistensiannya. Oleh karena itu, emanasi wujud, nikmat serta anugerah seperti kontinuitas keberadaan, rezeki dan segala kebutuhan lahir dan batin manusia merupakan rahmat umum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya memberikan rahmat kepada hamba-hambanya tanpa melihat ia mukmin atau kafir, tanpa melihat ia baik atau jahat. Semuanya terliputi oleh rahmat umumnya ini. Dan ini untuk menyempurnakan hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada semua ciptaannya. Dan dia senantiasa memberi ruang gerak untuk pertumbuhan dan kesempurnaan hamba-hambanya. Perlu kita ketahui bahwa dalam literatur agama ditekankan merenungi dan berkontemplasi pada seluruh ayat dan manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan berkontemplasi dan merenungi nafs serta diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Akan kami perlihatkan
pada mereka ayat-ayat kami pada afaq, pada alam semesta dan pada diri-diri mereka, hingga jelaslah bagi mereka bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Karena semua ciptaan adalah wujud fakir, maka semuanya senantiasa mendapatkan pencurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kebutuhan dan kebergantungan eksistensi mereka. Hubungan ini adalah hubungan zat fakir. Jadi semua maujud ini karena zatnya adalah fakir, maka ia senantiasa butuh dan bergantung kepada hak Subhanahu wa taala. Karena itu hubungan ini adalah bentuk hubungan zat fakir dengan zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya surah Az-Zukhruf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin." Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Kata kam ya untuk menunjukkan banyak, yakni betapa banyak, dan yang dimaksud dengan awwalun adalah umat-umat terdahulu. Dua ayat ini dan ayat sesudahnya mempunyai kedudukan menjelaskan kesebaban ayat-ayat sebelumnya, yakni mengapa Tuhan tidak menghentikan penurunan zikr. Zikr yakni Al-Quran. Penjelasannya, kendati pun kalian adalah kaum yang melampaui batas dan mengingkari kebenaran, akan tetapi itu tidak akan mencegah kami untuk merealisasikan sunnah ilahi, yaitu sunnah hidayah dari jalan wahyu. Sebab sikap pengingkaran dan penentangan kepada Nabi dan Rasul Tuhan bukanlah perkara yang baru. Karena itu sudah terjadi juga kepada nabi-nabi sebelumnya oleh kaum-kaum sebelumnya. Ya, kita lihat Nabi dan Rasul silih berganti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berhadapan dengan kaumnya. Jadi pada hakikatnya agama itu bukan suatu bentuk budaya, tapi dia adalah ajaran ilahi, berasal dari wahyu ilahi. Makanya para nabi itu justru datang pada suatu kaum yang sudah punya budaya mapan, yang kemudian Nabi membawa suatu ajaran yang justru merubah daripada budaya yang sudah mapan tersebut, seperti budaya penyembahan berhala-berhala, budaya perbudakan, budaya penganiayaan satu dengan yang lain. Ya, jadi agama ini pada hakikatnya adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidayai manusia, ya, memberi jalan bagi manusia dari jalan yang menyimpang dari nilai-nilai insani dan hasil daripada suatu budaya yang sifatnya kadang bertentangan dengan nilai-nilai insani. Sebagai bukti apa yang telah dijelaskan sebelumnya dan untuk menghibur hati Nabi SAW serta memberi ancaman kepada para pengingkar
untuk ungkapan singkat tapi kokoh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa banyak nabi-nabi telah kami utus membawa hidayah dan petunjuk di antara kaum-kaum terdahulu. Akan tetapi tidak seorang pun nabi yang datang pada mereka melainkan mereka memperolok-olokkan. Ya, jadi itu fenomena yang terjadi pada berbagai tahapan pengutusan nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali datang nabi, kaum tidak menyepakati ajarannya dan bahkan meremehkan dan memperolok-olokkan mereka. Apatah lagi nabi apabila dia berasal dari kaum du'afa, bukan dari kaum yang kaya, kaum yang pemegang kekuasaan. Ya. Penentangan dan penghinaan ini tidaklah menghalangi turunnya lutf dan rahmat ilahi, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan secara panjang lebar. Ya, ini adalah suatu emanasi dari awal hingga akhir akan senantiasa mengalir kepada seluruh hamba-hambanya. Sebab pada hakikatnya mereka tercipta untuk rahmat. Jadi manusia tercipta untuk rahmat, manusia tercipta untuk menyempurna, manusia tercipta untuk mencapai kebahagiaan. Tuhan berfirman, walidzalika khalaqakum, dan karena ini maksudnya rahmat, dia menciptakan kalian. Dikarenakan inilah maka pengingkaran serta ketiadaan kalian menerimanya tidak akan mencegah dan menghalangi lutf dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman yang mengikutinya tidak perlu berkecil hati terhadap pengingkaran mereka terhadap kebenaran dan pilihan mereka mengikuti ego dan hawa nafsu. Sebab hal seperti ini mempunyai akar yang sudah lama. Dalam artian bahwasanya bukan hanya Nabi kita yang mendapatkan perlakuan penghinaan, ya, tetapi para nabi dan rasul sebelumnya juga seperti demikian. Bahkan terdapat nabi misalnya yang mendapatkan siksaan dari tangan jahil mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu senantiasa akan mengirimkan nabi dan rasul serta kitab bersamanya untuk memberi hidayah kepada umat manusia. Tapi tentunya pada perjalanan sejarahnya nabi pun mempunyai masa keberakhiran, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai nabi khatam, yakni penutup, ya, dan merupakan akhir daripada silsilah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Qur'an merupakan mukjizatnya yang abadi, merupakan kitab suci yang paling sempurna serta menjelaskan berbagai kebutuhan dan keperluan manusia di dalam mendapatkan hidayah untuk mencapai kesempurnaan-kesempurnaan yang bisa diraih oleh manusia. Ya, jadi sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka mengingkari para nabi, menolak bahkan memperolok-olokkan para nabi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti memberikan emanasi, mencurahkan hidayahnya kepada mereka supaya mereka kembali ke fitrahnya dan berjalan, bergerak sesuai fitrahnya
sesuai dengan petunjuk ilahi sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sekianlah kita punya pembahasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.